Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini membahas tentang keterampilan menyimak bahasa Indonesia. Pertemuan ke-8. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Tujuan menyimak: 1. Mendapatkan informasi. 2. Menangkap isi atau pesan. 3. Memahami makna pada komunikasi ujaran. Jenis menyimak. Menyimak terbagi menjadi dua jenis berdasarkan cara menyimak bahan yang disimak, yaitu menyimak intensif dan menyimak ekstensif. Berikut penjelasan mengenai masing-masing jenis menyimak. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak dengan penuh perhatian, ketentuan, dan ketelitian sehingga penyimak memahami secara mendalam. Menyimak intensif terbagi lagi menjadi 1. Menyimak kritis, yaitu menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kelebihan serta kekurangan-kekurangannya. 2. Menyimak integratif, yaitu kegiatan menyimak yang menuntut konsentrasi, selektivitas, dan pemusatan perhatian karena penyimak akan mengajukan pertanyaan setelah selesai menyimak. 3. Menyimak eksploratif, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan bertujuan untuk menemukan hal-hal baru yang menarik atau informasi tambahan. 4. Menyimak kreatif, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menangkap makna yang terkandung di dalam karya sastra. 5. Menyimak konsentratif, yaitu kegiatan menyimak yang bertujuan untuk menelaah hal yang disimaknya agar ide dari pembicara dapat diterima dengan baik. Berikutnya, menyimak ekstensi adalah kegiatan menyimak tidak memerlukan perhatian, ketentuan, dan ketelitian, sehingga penyimak hanya memahami seluruh secara garis besar. Adapun menyimak ekstensif terbagi menjadi 1. Menyimak sekunder, yaitu kegiatan menyimak dilakukan secara kebetulan. Maksudnya, menyimak dilakukan sambil mengerjakan sesuatu yang lain. 2. Menyimak estetik, yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan dengan cara menikmati suatu pertunjukan. 3. Menyimak pasif, yaitu penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar dari penyimak. 4. Penyimak sosial, yaitu kegiatan menyimak yang berlangsung dalam situasi sosial. Teknik peningkatan daya simak. 1. Teknik loci. Teknik loci adalah teknik mengingat dengan cara memvisualisasikan materi yang harus diingat dalam ingatan kita. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari urutan informasi dengan informasi lain yang serupa
dan mencocokkan hal-hal yang akan diingat dengan lokasi tersebut. 2. Teknik penggabungan. Teknik mengingat dengan cara menghubungkan atau menggabungkan pesan pertama yang akan kita ingat secara berantai dengan pesan kedua, ketiga, dan seterusnya. Pesan berantai ini dihubungkan dengan imajinasi-imajinasi tertentu yang perlu divisualkan secara jelas dalam pikiran. Untuk mencegah terjadinya kelupaan pada pesan pertama, yaitu pesan yang akan dimatarantaikan, maka pesan pertama perlu dihubungkan dengan lokasi yang akan kita ingat pada item tadi. 3. Teknik fonetik. Teknik fonetik melibatkan penggabungan angka-angka, bunyi-bunyi fonetis, dan kata-kata yang mewakili bilangan-bilangan itu dengan pesan yang akan diingat. Teknik ini dapat membentuk imajinasi visual yang kuat untuk masing-masing kata yang berhubungan dengan bilangan, dan membentuk gabungan visual antara masing-masing pesan yang akan diingat secara berurutan dengan masing-masing kata yang terbentuk dari kata-kata yang divisualisasikan. Teknik pengajaran menyimak di SD. 1. Teknik ulang ucap. Teknik ini digunakan untuk memperkenalkan bunyi bahasa dengan pengucapan atau lafal yang tepat dan jelas oleh guru. 2. Teknik informasi beranting. Guru memberikan informasi kepada salah seorang siswa, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada siswa lain yang ada di dekatnya dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan informasi disampaikan secara beranting. Siswa yang menerima informasi terakhir mengucapkan dengan suara keras mengenai informasi yang didapatnya di hadapan teman-temannya. 3. Teknik satu mulut satu kelas. Guru membacakan sebuah teks yang dapat berupa artikel atau cerita di hadapan siswa, dan siswa diminta untuk menyimak dengan baik. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan apa yang dibacakan oleh guru. 4. Teknik satu rekaman satu kelas. Guru menyiapkan rekaman melalui tape recorder, CD, ataupun laptop yang berisi ceramah, pembacaan puisi, pidato, cerita atau dongeng, drama, dan sebagainya. Kemudian guru memberi petunjuk-petunjuk sebelum rekaman diputar tentang hal-hal yang perlu disimak. Lalu guru memutar rekaman yang telah disiapkan dan siswa diminta untuk menyimak dengan baik. Rekaman dapat diputar ulang bila siswa belum dapat mengikuti tentang apa yang diputar. Kemudian, siswa diberikan tugas menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk menguji pemahamannya terhadap hasil rekaman yang disimaknya. 5. Teknik simak libat cakap. Dalam pelaksanaan teknik ini, guru dapat menugaskan siswa mengadakan wawancara. Saat berwawancara, ada komunikasi dua arah antara siswa dan narasumber. Dalam berwawancara inilah siswa terlibat langsung dan siswa menyimak apa yang disampaikan narasumber berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh siswa. Kriteria penilaian menyimak, mulai yang paling rendah hingga tertinggi, yaitu tingkat ingatan,
tingkat pemahaman, tingkat penerapan, dan tingkat analisis. Aspek penilaian dalam keterampilan menyimak. Ada aspek kebahasaan dan aspek non-kebahasaan. Aspek kebahasaan meliputi pemahaman isi, kelogisan penafsiran, ketetapan penangkapan isi, dan kemampuan memahami. Sedangkan aspek non-kebahasaan meliputi sikap, ketahanan konsentrasi, dan kesungguhan menyimak. Inilah materi mengenai keterampilan menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.